Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Science Lovers. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini, Sabtu 31 Juli 2021, kita akan belajar rangka manusia. Sudah siap? Mari kita bersiap. Oke, dan yang selanjutnya kita ingat adab dalam belajar. Yang pertama ada niat. Jadi kita niatkan, kita luruskan belajar kita lillahi ta'ala karena Allah. Untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua ada bersuci. Jadi pastikan sebelum kalian belajar, kalian harus sudah mandi, harus sudah wudhu ya. Kemudian yang ketiga ada duduk sholih. Jadi dalam belajar harus dengan duduk sholih, duduk rapi, tidak dengan lari-larian, tidak dengan berdiri. Lalu ada berdoa. Jadi sebelum memulai belajar dan ketika nanti sudah selesai belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Bisa videonya di pause kalau tadi belum berdoa dan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ada menyimak. Jadi kalian harus menyimak video yang Ustazah tayangkan dengan seksama. Nah, ini adalah termasuk adab dalam belajar agar kalian bisa memahaminya. Dan yang keempat ada mencatat. Sebagaimana kata ulama, bahwasanya ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Insya Allah dengan kita mencatatnya kita akan jauh lebih paham. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ada sungguh-sungguh. Seperti yang selalu Ustazah sampaikan bahwa kalian harus melakukan apapun dengan bersungguh-sungguh. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan dulu ya. Ustazah punya satu ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini ada di Quran surah apa, ayat berapa, dan artinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Surat At-Tin Ustazah yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maha suci Allah. Ya, jadi dalam ayat ini kita bisa tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita sebagai manusia itu dengan sangat sempurna sekali. Coba kita lihat, kita punya tangan, kemudian kita lihat tumbuhan. Apakah tumbuhan punya tangan? Kita lihat hewan, beberapa hewan apakah dia punya tangan? Dengan kita punya tangan misalnya, kita bisa makan dengan baik. Kita makan pakai tangan kanan, tentunya ya. Kemudian kalau hewan, bagaimana hewan makan? Dia makan dengan langsung dari mulutnya, tidak menggunakan tangan. Kemudian dalam penciptaan Allah yang sebaik-baiknya, Allah juga menganugerahi kita akal pikiran. Sehingga kita bisa berpikir, kita bisa berkreasi. Kita lihat contohnya misalnya, burung ya. Bagaimana burung membuat rumah? Dari dulu, tanyakan, dari bapak ibu kalian kecil, rumah burung itu sama ya, sarang burung bentuknya sama seperti itu, bundar. Lalu dengan manusia, tanyakan juga kepada bapak ibu kalian, Umi, Abi, dulu rumahnya bentuknya seperti apa orang-orang dahulu? Rumahnya biasa-biasa. Tapi sekarang, Masya Allah, manusia dapat membuat rumah dengan beraneka ragam desain, beraneka ragam bentuknya. Maka dari itu, sebagai bentuk wujud syukur kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Dikasih bentuk yang sebaik-baiknya, dikasih kesempurnaan, seperti itu ya. Oke, nah hari ini kita, Science Lover, hari ini
kita akan belajar tentang salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu rangka manusia. Apa sih itu rangka manusia? Jadi, rangka adalah susunan tulang pada tubuh manusia ataupun hewan. Tubuh kita memiliki bentuk yang tetap. Semua bagian tubuh disatukan oleh tulang. Nah, susunan tulang itulah yang disebut dengan rangka. Kalau rangka manusia, dia bentuknya seperti ini. Lalu, apa fungsinya? Nah, fungsi rangka yang pertama adalah memberi bentuk. Bayangkan jika di dalam tubuh kita tidak ada rangkanya. Bagaimana wajah kita bisa berbentuk seperti wajah? Bagaimana tangan kita bisa berbentuk seperti tangan kalau tidak ada rangkanya? Kemudian yang kedua, untuk menegakkan tubuh. Bayangkan di tubuh kita tidak ada rangkanya. Maka kita akan lemas seperti ubur-ubur, tidak bisa berdiri. Kemudian yang ketiga untuk melindungi organ tubuh. Misalnya melindungi paru-paru, melindungi jantung. Kemudian yang keempat ada tempat melekatnya otot. Dan yang kelima adalah tempat pembentukan sel darah. Wah, Masya Allah, kita sudah tahu apa itu rangka dan fungsinya. Kemudian, rangka, dia terdiri dari apa saja, science lovers? Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Sama-sama kita pegang kepala kita. Kemudian yang kedua, tulang belakang atau punggung. Yuk, bersama yuk kita pegang tulang belakang atau punggung kita. Kemudian yang ketiga adalah tulang rusuk yang ada di depan. Dan yang keempat ada alat gerak. Kita coba pelajari satu-satu ya, science lover. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Jadi, bentuk dari kepala kita ketika tidak ada kulitnya, ketika tidak ada rambutnya, yang tinggal rangka saja adalah seperti ini. Dan rangka kepala, dia terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak di sebelah belakang, tulang pelipis di dekat mata sini yang kayak ada cekungannya, dan tulang ubun-ubun. Nah, fungsi dari tulang tengkorak atau rangka kepala adalah untuk melindungi otak manusia. Bayangkan ketika di kepala kita tidak ada rangkanya. Kemudian kita kejatuhan sesuatu, maka akan langsung berbahaya jika mengenai otak. Maka Masya Allah ya, Subhanallah, Allah itu memberikan kita tengkorak sehingga bisa melindungi otak kita yang sangat lunak. Nah, kemudian yang kedua ada tulang belakang atau tulang punggung. Dia bentuknya seperti ini, yang mana dia terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 2 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, di setiap tulang belakang ini, dia memiliki lubang. Ya, jadi di ini dia memiliki lubang yang di dalamnya ada sumsum tulang belakang. Maka dari itu, fungsi dari tulang belakang adalah untuk melindungi sumsum tulang belakang yang berada di sepanjang tulang belakang. Nah, mudah sekali bukan science lover? Diingat-ingat ya, tulang belakang. Tulang belakang ada jumlahnya ini 7 ruas, 12 ruas, 5 ruas, 5 ruas, dan 4 ruas. Kemudian fungsinya adalah untuk melindungi tulang belakang yang dia ada di dalamnya sini. Nah, kemudian yang ketiga ada tulang rusuk dan tulang dada. Bisa sambil dipegang science lover biar kita tahu di mana bentuknya. Nah, tulang rusuk dan tulang dada
dia bentuknya adalah seperti ini. Yang mana dia terdiri dari tulang hulu, bisa sambil dipegang. Dicari tulang hulu yang mana, kemudian tulang badan dan tulang pedangan di sebelah tengah-tengah sini. Kemudian di sampingnya ada tulang rusuk sejati yang jumlahnya 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tulang rusuk palsu. Jumlahnya ada 3 pasang. Dan ada tulang rusuk melayang. Jumlahnya 2 pasang. Jadi dia melayang ini. Tidak sampai ke depan. Kalau yang tulang rusuk palsu dia ikut tulang rusuk atasnya ini. Jadi dia tidak punya tulang di tengahnya. Tidak ikut tulang badan di tengahnya. Seperti itu ya. Lalu, fungsinya untuk apa? Jadi, fungsi tulang rusuk dan tulang dada adalah untuk melindungi organ yang sangat vital di dalam tubuh kita, seperti jantung dan paru-paru manusia, science lover. Oke, next ya. Kita ingat dulu, tulang rusuk jumlahnya ada 7 rusuk tulang sejati, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, tulang rusuk melayang ada 2 pasang, dan fungsinya adalah untuk melindungi jantung dan paru-paru manusia. Oke. Nah, kemudian yang keempat ada alat gerak, lengan dan kaki. Tentu saja fungsinya agar digunakan kita untuk bergerak. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, di dalam tangan kita bentuk tulangnya adalah seperti ini. Yang mana dia terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Begitu juga dengan kaki yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, fungsi pada bagian atas kaki atau tulang paha ini, dia berfungsi sebagai penopang berat tubuh yang terhubung dengan pinggul. Seperti itu ya, science lover. Oke, kita langsung lanjut. Nah, yang selanjutnya science lover ada persendian. Apa sih itu persendian? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang. Lalu, apa fungsinya? Jadi fungsinya adalah menghubungkan antara tulang satu dengan yang lainnya. Bayangkan ketika tadi misalnya hanya tulang-tulang saja, hanya kerangka, tidak ada yang menghubungkan. Bagaimana mereka bisa bersatu? Nah, tempat bertemunya mereka dinamakan persendian. Nah, kemudian, science lover, apakah kalian sudah tahu? Kalau sendi, dia terdiri dari sendi engsel, sendi peluru, sendi luncur, dan sendi putar. Oke, kita coba pahami satu-satu. Yang pertama ada sendi engsel. Dia bentuknya seperti ini. Nah, sendi engsel, dia terdapat di lutut, siku, jari kaki, dan jari tangan. Cara kerjanya sama dengan engsel pintu, yang mana dia hanya memungkinkan gerak ke satu arah. Kita coba lengan kita. Dia hanya bisa bergerak ke atas, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa ya, kalau sendi engsel yang ada di tangan kita misalnya. Kemudian yang kedua ada sendi peluru. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, sendi peluru terdapat di lengan bagian atas atau berpasangan dengan bahu. Nah, dari sendi peluru ini dia berbentuk bundaran. Dari ada tulang yang bentuknya bundar seperti bola ini. Kemudian satunya ada tulang yang bentuknya cekungan. Nah, pasti ini namanya sendi peluru kalau bentuknya seperti ini. Dia terdapatnya di bahu. Kemudian yang mana antara tulang bahu, cekungan tulang bahu dan bundaran dari lengan atas. Sama juga nanti di bagian paha juga ada cekungan dari tulang pinggul dan bundaran dari tulang paha. Seperti itu ya. Nah, sendi peluru ini dia memungkinkan gerakan ke segala arah. Makanya tangan kita bisa berputar, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri karena
ada sendi peluru. Kemudian yang ketiga ada sendi luncur. Jadi dia bentuknya adalah seperti ini. Pada persendian ini, tulang dapat bergeser satu sama lain. Terdapat pada pergelangan tangan dan kaki science lover. Persendian ini dapat menyebabkan pergerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan juga ke belakang. Dia ada di telapak, dia ada di pergelangan tangan dan di pergelangan kaki ya. Diingat-ingat science lover. Oke, next ada sendi putar. Jadi, gambar dari sendi putar adalah sebagaimana di atas. Contoh sendi putar adalah persendian antara tulang belakang. Persendian ini memungkinkan kepala kita bergerak ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi dalam sendi putar ini ada tulang di tengah, kemudian ada tulang yang mengitarinya. Jadi ini yang luar ini dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Seperti itu ya. Kemudian yang tengah ini tetap seperti baut itu. Wah, ternyata sudah selesai science lover. Sekarang mari kita ucapkan alhamdulillah karena kita sudah bisa menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur atas semuanya yang telah Allah berikan kepada kita ya. Nah, jangan lupa tetap jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan kita science lover. Sekian, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.